Keluarga yang bahagia. Ini adalah tujuan dari setiap orang yang masuk dalam rumah tangga, yaitu supaya menikmati satu rumah tangga yang berbahagia. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah ciptaan dari Allah sendiri. Jadi lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah. Bukan cuma diciptakan oleh Allah, tetapi adalah lembaga yang pertama-tama diciptakan oleh Allah. Mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang menciptakan pria dan Tuhan menciptakan wanita. Jadi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang berkreasi menciptakan lembaga pernikahan ini. Dan lembaga pernikahan ini diciptakan jauh sebelum ada lembaga-lembaga yang lain. Lembaga pemerintahan, negara, dunia. Sebelum ada semuanya, terlebih dahulu Allah yang menciptakan pernikahan. Dan apa tujuan Allah menciptakan pernikahan? Jelas kita baca tadi, yaitu untuk memberi kebahagiaan kepada manusia. Tidak baik. Jadi Allah melihat Adam ini kelimpungan seorang diri, saudara. Dia mau cari teman, diajak ngomong gak bisa. Dia cari-cari gak ada yang sepadan, gak bisa diajak ngomong. Allah lihat Adam ini gak bahagia. Walaupun sudah diberikan Taman Eden, diberi kuasa atas semua ciptaan Allah. Tapi Allah lihat, gak bahagia. Lalu Allah dengan segala hikmatnya yang kudus, yang mulia, Allah menciptakan seorang wanita. Dan pernikahan atau keluarga yang pertama terjadi. Jadi Allah jelas menciptakan keluarga ini untuk kebahagiaan. Amin. Kita menikah supaya bahagia. Tapi apakah bisa bahagia? Ini satu tanda tanya. Banyak rumah tangga tidak bahagia. Cuma ngelanjutkan aja. Ya, wis kadung kawin. Nah, saudara-saudara, sebab itu kita mau melihat bagaimana keluarga itu supaya bisa berbahagia. Karena tujuan Allah menciptakan keluarga, menciptakan rumah tangga adalah untuk membahagiakan manusia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau lebih dulu meluruskan konsep tentang kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Karena kalau konsepnya salah, maka saudara akan salah. Yang saudara kejar, yang saudara tuju nanti akan salah. Coba kita baca Amsal 15:17, Amsal 17 ayat 1. Apa sih kebahagiaan itu dalam skop rumah tangga? Di dalam Amsal 15 ayat 17 dikatakan demikian, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara bisa menangkap enggak bunyi dua ayat ini? Apa pesannya? Pesan daripada dua ayat ini berbicara bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan soal materi, saudara. Karena banyak orang salah konsep. Kalau saya bisa mencukupi keluarga, kalau saya bisa kaya, membahagiakan keluarga dengan harta melimpah, maka istri saya pasti akan berbahagia, anak-anak saya akan berbahagia. Banyak orang masuk rumah tangga dengan konsep yang salah. Mereka berpikir bahwa materi itu segala-galanya. Bahwa kekayaan itu bisa untuk membahagiakan rumah tangga. Saya katakan itu adalah salah besar. Materi itu bisa menunjang kebahagiaan. Menunjang saja. Tapi itu tidak menentukan. Dan seringkali saya katakan kalau kita tidak bisa menghandle dengan baik materi atau kekayaan itu justru bisa menghancurkan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang hancur, bukan karena tidak punya uang, tapi justru karena kebanyakan uang. Tadinya waktu masih sama-sama merintis, sama-sama soro, sama-sama berangkat dari nol. Oh manis, indah, hubungan suami istri, begitu harmonis dan sebagainya. Tapi begitu sudah melimpah dengan harta, maka mulai kocar-kacir rumah tangga. Jadi sekali-kali saudara, materi cuma menunjang, tapi bukan di situ letak kebahagiaan. Kita sudah baca di dalam Amsal tadi. Yang penting itu kasih, yang penting itu damai sejahtera,
Ya, sebab itu saya mohon kita coba meluruskan, terutama yang masih mau berkeluarga atau baru berkeluarga, coba luruskan konsep harta kekayaan itu memang penting, bukan tidak penting, saudara. Banyak juga rumah tangga hancur karena soal ekonomi juga banyak. Ya, kita harus bicara seimbang. Tapi yang saya tekankan di sini adalah konsepnya, tujuannya. Apa gambaran saudara tentang rumah tangga? Ini yang harus kita tepat tentang kebahagiaan. Banyak keluarga yang kaya raya, tapi istrinya stres. Atau sebaliknya suaminya stres. So itu sudah, ayo kita sekarang punya konsep yang benar bahwa kebahagiaan itu bukan masalah yang lain-lain itu. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya tekankan bahwa kebahagiaan itu harus dua belah pihak bisa mengamini. Dua belah pihak harus bisa merasakan memang bahagia. Kebahagiaan itu harus dirasakan oleh dua belah pihak. Suami istri harus sama-sama merasakan memang bahagia. Mengapa saya tekankan di sini? Karena seringkali kebahagiaan itu cuma dirasakan satu pihak. Suaminya merasa bahagia. Kenapa kok merasa suaminya bahagia? Karena di rumah tangga dia merasa dia adalah raja. Dia bisa berbuat segala sesuatu. Istrinya, anak-anaknya harus nurut. Dia ngomong harus semuanya nurut. Dia bahagia. Dia merasa senang. Tapi istrinya, anak-anaknya stres. Gak berani ngomong. Gak bisa ngomong. Nurut karena bisa stres, tertekan. Bahagia, kalau tanya suaminya, bahagia. Wah, bahagia. Rumah tangga saya bahagia. Tapi coba ditanya istrinya. Belum tentu. Ini keluarga yang tidak bahagia. Yang bahagia cuma satu pihak. Bagaimana bisa dibilang bahagia? Atau sebaliknya. Istrinya bahagia. Oh senang. Dibawa kemana-mana. Oke. Suaminya tidak berani apa-apa. Stres suaminya saudara. Ngomong sendiri dibentak. Suaminya ngomong sekejap. Istrinya kayak mitraliur. Suami itu kalah pasti ngomong sama istri. Istrinya bahagia. Tapi suaminya stres. Apakah itu keluarga yang bahagia? Ini kebahagiaan ini harus bisa dirasakan oleh semua pihak dalam rumah tangga. Bukan cuma suami dan istri, tapi anak-anak bisa menikmati yang namanya keluarga bahagia itu dia rasakan. Memang aku dalam keluarga ini aku bersyukur, aku merasakan kebahagiaan. Aku melihat kedua orang tua aku bahagia, anak-anak juga bahagia. Ini baru yang namanya kebahagiaan. Nah sekarang kita mau melihat dari Alkitab bagaimana sih supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kebahagiaan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang menjadi atau mencapai keluarga yang bahagia? Di mana kuncinya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa rumah tangga yang bahagia, keluarga yang berbahagia itu adalah hasil dari suatu perjuangan. Saya camkan. Jadi rumah tangga bahagia itu hasil suatu perjuangan. Tuhan Yesus pernah berkata, berjuanglah lewat pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan, tapi sempitlah pintu yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Rumah tangga yang bahagia itu termasuk pintu yang sesak. Apalagi zaman sekarang, tidak banyak. Jadi saudara-saudara, rumah tangga yang bahagia itu pertama kita harus tahu bahwa itu adalah hasil dari suatu perjuangan. Saya mau meluruskan satu pemikiran yang keliru, terutama di antara orang-orang muda yang mau masuk dalam pernikahan. Saudara harus punya konsep pemikiran yang benar. Banyak orang muda salah. Dia berpikir kalau saya menikah dengan si Anu, saya akan berbahagia. Yang satu berpikir kalau saya menikah, saya mendapatkan dia, saya pasti akan berbahagia. Kalau saya menikah dengan si itu, saya akan berbahagia. Salah. Saudara menikah dengan siapapun, belum tentu bahagia. Bisa bahagia, bisa tidak. Mengapa? Karena kebahagiaan ini adalah hasil perjuangan, saudara. Jadi nggak tergantung saudara menikah dengan siapa. Ya, tentu harus menikah dengan orang yang dikehendaki Tuhan, maksud saya. Tapi bukan tergantung dari orangnya. Karena ini adalah hasil suatu perjuangan. Saudara masuk dalam pernikahan tidak langsung otomatis. Saudara langsung berbahagia, wow mempunyai keluarga yang senang. Ya mungkin dalam bulan pertama, namanya aja bulan madu, saudara. Tapi itu cuma sementara. Karena pernikahan, kebahagiaan itu adalah satu hasil perjuangan. Bukan hadiah tetapi usaha. Tidak otomatis. Tetapi kita harus berjuang. Makanya jangan kaget. Jangan mempunyai imajinasi yang salah tentang keluarga. Jangan pikir kalau saudara menikah dengan si dia saya pasti bahagia. Kalau dia cantik, jelita, molek. Atau yang satu berpikir kalau saya bicara dengan dia saya pasti bahagia, tercukupi, dia anaknya orang kaya begini-begini. Bukan itu. Saudara masuk dalam pernikahan dengan siapapun saudara harus memperjuangkan kebahagiaan itu. Amin. Dan perjuangan itu bukan satu pihak. Mutual effort. Artinya adalah usaha bersama.
Tidak bisa cuma suami tok yang memperjuangkan kebahagiaan. Atau istri saja yang mati-matian memperjuangkan supaya keluarga ini bahagia. Tapi harus kedua belah pihak. Harus sama-sama berjuang. Mempunyai satu visi yang sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan kamu memikul kuk bersama dengan orang yang tidak seimbang, yang tidak percaya. Jadi kuk itu yang diletakkan di atas pundak sapi yang sedang membajak. 2 sapi yang sedang membajak diikat dengan kuk. Ya, berjalan bersama, membajak, berjuang, membajak. Dan 2 sapi ini harus seimbang. So kalau tidak seimbang sudah yang satu yang kasihan. Dia setengah mati, yang satu enak-enakan, ya, tidur-tiduran. Ini yang nyeret harus seimbang. Sebab itu bukan cuma satu iman, tapi harus satu visi. Seringkali kita cuma pikir, oh satu iman sesama orang percaya, oke. Itu pun tidak menjamin. Bukan cuma satu iman itu pasti harus. Itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau saudara menikah dengan orang tidak satu iman, Tuhan tidak bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak akan bertanggung jawab terhadap pernikahan yang tidak seiman. Tapi lebih jauh lagi yaitu harus satu visi, satu tujuan. Punya satu tujuan yang sama dalam masuk hidup rumah tangga ini. Apa tujuan? Untuk benar-benar mencapai kebahagiaan ini. Tujuannya sama, visinya sama. Sebab kalau tidak akan ada namanya mutual effort. Tidak bisa sama-sama berjuang. Sebab itu kata kunci dari yang nomor 1 ini adalah sehati. Jadi rumah tangga bahagia itu kuncinya adalah sehati. Sepikir, satu tujuan. Filipi pasal 2, ayat yang pertama dan seterusnya ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, inilah pertama kita harus pahami bahwa rumah tangga yang berbahagia itu adalah hasil suatu perjuangan. Perjuangan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Sama-sama berjuang untuk mencapai kebahagiaan itu. Amin. Yang kedua sekarang. Rumah tangga yang berbahagia itu adalah hasil pertumbuhan. Saya bacakan ayatnya di Amsal pasal 24, ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kalau saudara baca ini, saudara bisa merasakan ada step-step di sini. Dengan hikmat rumah didirikan. Itu adalah mungkin bicara tentang masuk rumah tangga. Tapi tidak cukup cuma itu. Rumah tangga itu harus ditegakkan, establish dalam bahasa Inggris. Ditegakkan, dikokohkan, bertumbuh lagi. Dan itu perlu kepandaian. Dalam bahasa Inggris pakai kata understanding, pengertian. Kemudian masih lagi harus diisi dengan berbagai hal-hal yang menarik, yang indah. Bukan bicara tentang harta, benda, perabotan, bukan. Jadi saudara, kita melihat di sini ada pertumbuhan. Rumah tangga itu adalah satu organisme. Organisme itu adalah sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup itu ciri utamanya, dia akan bertumbuh. Jadi tidak cukup saudara cuma masuk dalam rumah tangga, saudara merasa puas. Saya bisa memperistri, saya bisa dipersunting dengan dia. Itu baru dasar. Rumah tangga ini harus bertumbuh supaya bisa mencapai kebahagiaan. Ya, jangan kaget, baru masuk rumah tangga kok banyak masalah, itu masih lumrah. Karena memang masih belum ini, masih mau bertumbuh, baru lahir ini. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan itu penting. Dan keluarga itu akan bertumbuh apabila suami dan istri masing-masing juga mau bertumbuh. Jadi keluarga itu baru bertumbuh kalau suaminya mau bertumbuh, istrinya juga bertumbuh. Jadi sekali lagi dua belah pihak, suami juga bertumbuh dalam segala perkara yang baik tentunya, bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam wisdom, kebijaksanaan, bagaimana menjadi seorang suami yang bijaksana, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam kesabaran, bertumbuh dalam pengampunan, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam segala perkara. Istri juga bertumbuh dan terus bertumbuh, saudara. Maka rumah tangga ini akan mengarah kepada kebahagiaan.
Sebaliknya kalau rumah tangga tidak bertumbuh, saudara-saudara, rumah tangga yang mandek itu akan menimbulkan banyak masalah. Saya sudah pernah sentil itu dalam satu khotbah tentang keluarga Ishak dan Ribkah. Keluarga yang dibentuk dengan indah, namun di tengah jalan boleh dikatakan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Anaknya sampai pecah karena kedua belah pihak tidak mau bertumbuh. Ishak tidak bertumbuh, Ribkah tidak bertumbuh juga. Dan kunci dari pertumbuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar dan melakukan. Jadi dalam ketaatan kita bertumbuh. Bertumbuh dalam ketaatan kepada kebenaran. Kepada firman Tuhan. Maka di situ kita akan makin hari keluarga kita akan makin berbahagia. Keluarga yang tidak bertumbuh akan banyak terjadi misunderstanding. Terjadi clash. Hal yang kecil bisa jadi besar. Hal yang tidak berarti bisa jadi masalah besar. Karena apa? Karena suami tidak bertumbuh, istri tidak bertumbuh. Tapi coba kalau suami istri bertumbuh, makin hari dia makin mengerti, makin bisa menerima kelemahan, kekurangan orang lain, bisa memahami, maka hal-hal yang besar pun bisa jadi kecil. Sebab itu saudara perlu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kunci daripada pertumbuhan ini ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Apakah saudara mau taat, mau dibentuk oleh firman? Saudara mau belajar untuk mentaati firman. Ini kunci supaya terus kita bisa bertumbuh kepada Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16 dikatakan kita semua harus bertumbuh ke arah Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala dari rumah tangga. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bertumbuh dalam kebenaran di dalam kasih. Saudara, ketika kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, tidak lagi kita tinggal di dalam keadaan anak-anak. Tapi kita rohani kita juga bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Maka keluarga itu akan makin berbahagia. Amin, saudara. Coba saudara tanyakan, keluarga-keluarga Kristen yang bertumbuh, itu keluarga akan makin hari makin bahagia. Bukan makin dingin, makin tidak ada rasanya, makin hambar, tidak. Tapi makin indah keluarga itu, saudara. Seperti yang dikatakan, anggur yang kemudian lebih manis daripada anggur yang dahulu. Kalau dunia menawarkan anggur yang manis lebih dahulu. Kalau sudah habis, anggur yang berikutnya yang ditawarkan. Yang sudah sisa-sisa yang tidak manis. Tapi kalau Tuhan tidak, saudara. Dia kasih yang manis, tapi dia akan kasih yang lebih manis dari yang manis. Dan sampai yang termanis, saudara-saudara. Sebab itu saudara, kunci dari yang kedua ini adalah kata kuncinya adalah taat. Di rumah tangga yang bahagia itu kuncinya di ketaatan. Maksudnya kok aneh ya? Apa hubungannya taat dengan rumah tangga? Sepertinya nggak ada hubungan, sepertinya. Tapi hubungannya sangat erat. Kalau rumah tangga itu tidak punya ketaatan kepada Kristus, tidak taat kepada firman, tidak taat kepada kebenaran, rasanya sulit rumah tangga itu kan menjadi rumah tangga yang bahagia. Kristus itu adalah sumber segala perkara. Kita harus tetap kembali kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, rumah tangga bahagia itu adalah karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tekanan ayat ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan itu yang diperlukan dalam segala segi kehidupan kita. Bukan artinya kita nggak boleh berusaha. Tadi sudah saya katakan bahwa rumah tangga itu juga harus diperjuangkan. Tapi kembali akhirnya tetap kita perlu anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Itu akan menutupi segala kelemahan keterbatasan kita.
Karena bagaimanapun juga kita tetap tidak akan bisa sempurna. Sebaik apapun kita tetap tidak baik. Betul, saudara? Mungkin saudara suami yang baik, saudara istri yang baik. Tapi saudara akan menjumpai tetap saudara tidak bisa memenuhi apa yang mungkin diharapkan oleh pasangan saudara. Itu sudah lumrah. So itu pada akhirnya kita tetap harus minta kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. God's grace. Yang dikatakan di sini, tanpa anugerah kasih karunia Tuhan, usaha itu semua sia-sia. Sebab itu kalau saudara diberi kasih karunia oleh Tuhan, keluarga saudara berbahagia, ingat ini adalah kasih karunia. Saudara harus mensyukuri, don't take it for granted. Artinya itu jangan saudara anggap, itu karena saya, itu karena usaha saya, itu karena saya baik, itu karena begini. No, itu karena Tuhan. Jadi rumah tangga yang bahagia ini perlu berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu saudara minta kepada Tuhan. Kita perlu berdoa. Yang Tuhan berikan ini kita perlu pelihara. Jangan saudara anggap, saya bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita semua perlu anugerah. Sebab itu kalau saudara mendapatkan keluarga yang bahagia, kembalikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Itu berkat kasih karunia Tuhan saja. Dan kita harus pelihara itu dengan apa? Yaitu dengan doa. Ibrani 4:16 dikatakan setiap waktu kita bisa datang menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima rahmat, kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi keluarga itu dipelihara dengan doa. Kata kunci adalah doa. Bagaimana kita mendapat kasih karunia Tuhan? Hanya lewat doa, saudara. Kita datang menyembah Tuhan. Kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang remuk kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan untuk pribadi, untuk rumah tangga kita. Di situ Tuhan berbelas kasihan, mengasihi, mencintai kita, dan Tuhan memberkati kita, saudara. Bahkan waktu tidur pun kita dikatakan diberkati oleh Tuhan. Dan kita menikmati kebahagiaan itu. Jadi saudara ingat hal ini dan pesankan kepada generasi yang akan datang. Bagi generasi muda camkan, ketika saudara masuk dalam rumah tangga, saudara harus benar-benar gandol sama Tuhan. Semakin saudara masuk rumah tangga, semakin saudara harus dekat sama Tuhan. Banyak orang muda waktu belum menikah rajin. Begitu sudah menikah diberkati hilang dari gereja. Dan saya lihat rumah tangga yang demikian akan banyak masalah-masalah. Karena tidak ada patokan, mau gimana ini? Menghadapi masalah sudah tidak tahu mau lari kemana. Tidak ada pedoman petunjuk dari Tuhan. Tidak ada kasih karunia Tuhan yang bisa mengangkat kita, yang bisa menyempurnakan, yang bisa menopang rumah tangga kita. Makanya itu jangan tinggalkan. Bagi saudara yang muda, saudara masuk rumah tangga, saudara setia sungguh-sungguh. Saudara harus banyak menaruh rumah tangga saudara di mezbah Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati, mencurahkan kasih karunia, maka saudara akan menikmati kebahagiaan itu. Mungkin bukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi yang pasti, saudara pasti akan mendapat kebahagiaan di masa yang akan datang. Karena itu ada janji Tuhan. Sebab itu kesimpulan daripada khotbah ini. Keluarga yang berbahagia itu adalah hasil dari sepakat, hasil dari ketaatan, dan hasil dari doa. Tuhan Yesus memberkati.